business it's all about action, it's all about people gitu. Jadi kenapa aku bilang business it's all about action? Karena semua orang pasti punya ide. Lagi nongkrong gitu, wah gue punya ide A, B, C, D, tapi nggak ada yang action pasti gitu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Faiz Dafa Fatullah, owner dari Antarestar. Thank you for coming bro. Ya, thank you juga nih, udah bisa datang sini nih. Dengan senang hati. Jadi Antarestar ini bisnisnya unik, tapi yang lebih unik lagi adalah cerita hidup dari Faiz Dafa Fatullah, atau kita sebut aja Bro Faiz. Bro Faiz ini adalah awalnya korban pembulian di tingkat SD, SMP, SMA, dibully terus bro ya? Iya, dibully terus sih. Dibully gara-gara, sebenarnya saya agak tersinggung untuk membahas ini karena saya yang beneran Chinese. Faiz ini bukan orang Chinese. Bukan orang Chinese, dia ambil pesantren apa? Salafi. Yeah. Pesantren Salafi, Muslim, non-Chinese, memang keturunan Sunda ya? Iya, keturunan Sunda. Tapi waktu itu mungkin karena memang, ya saya juga sebenarnya awalnya nggak percaya kalau non-Chinese. Tapi faktanya adalah dibully karena terlihat seperti Chinese, dibulinya sampai ya semua lah ya, dengan omongan kasar dan segala macam. Pernah satu momen di usia masih 12-13 ya, itu ditampar ya. Pernah sih. Iya, jadi maksudnya kayak saya aja yang Chinese kagak pernah ditampar gara-gara Chinese juga sih. Tapi kalau hanya terlihat Chinese bisa ditampar itu memang agak unik. Padahal keturunan Sunda. Namanya Faiz Dafa Fatullah. Dan uniknya lagi adalah berasal dari keluarga yang mungkin bisa dibilang menengah ke bawah lah ya. Iya. Jadi waktu SD, SMP itu bayar sekolah? SMP tuh aku bayar sekolah kayak SPP tuh cuma 50.000 sebulan. Bayar SPP-nya tuh 50.000 sebulan waktu SMP. SMA? Gratis. Kok aku bisa madrasah aliyah. Oh, madrasah aliyah? Iya. Gratis, madrasah gratis. Terus kuliahnya pun? Alhamdulillah dapat beasiswa. Benar, harus ada alhamdulillahnya gitu. Biar nggak terlalu terlihat Chinese bro ya. Iya. Nah jadi dapat kuliah dan 100%. 100% itu. Yang unik adalah membangun bisnis Antarestar. Terus duitnya dari mana? Pas membangun bisnis, kapan dan gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya aku tarik mundur dulu. Kenapa aku membangun bisnis gitu ya? Biar dapat nih gitu jalan ceritanya gimana sih kok sampai punya bisnis. Ada punya bisnis gitu. Aku itu memang kayak digital savvy banget ya. Aku udah megang komputer, tahu kayak Facebook dan lain-lain. Aku dari kelas 1 SD. Dan kelas 4 SD itu aku udah tahu Tokopedia, tahu Kaskus. Oke. So jadi waktu itu pas SD pun aku ngeliat banyak opportunity di sekolah aku gitu ya. Waktu itu lagi zamannya tech deck gitu, yang skateboard tangan. Itu aku cari di Tokopedia, aku jual di sekolah gitu. Oh, dari awalnya memang itu pas SD? Kelas 4 SD. Jadi aku beli di Tokopedia, di Kaskus gitu. Wow. Oke. Ya. Menarik. Karena emang waktu itu aku pengen nambah duit jajan juga gitu. Oke. Emang aku yang kayak aku anak introvert banget tapi digital savvy banget, kayak aku bisa seharian kayak sampai malam depan komputer aku ngulik sesuatu aja gitu, or even main game gitu. Menarik. Jadi dari 4 SD memang sudah jadi, kita sebutnya trader lah ya. Yeah. Karena bukan dropship banget, karena kamu beli dulu, modalin dulu ya. Beli dulu. Nah modalnya itu pakai duit jajan lah. Duit jajan. Kan duit kecil itu kan. Ya, itu berapa sih satu itu dulu jualnya? Aku tuh kayak beli 20.000, 30.000, aku jual around 50.000-an sih. Terus waktu SD itu kecil-kecilan itu bisa dapat duit berapa? Itu dikit sih, paling cuman 100-200.000. Wow, gaji guru honorer Indonesia Timur. Waduh. Tapi ya dari situ menariknya adalah dari SD itu ya. Ya, terus abis SD. itu? Dari SD udah aku mulai jualan kayak gitu, beli Tokopedia. SMP aku masuk pesantren. Oke. Aku masuk pesantren yang dimana aku lihat di pesantren itu banyak banget orang kayak butuh jam tangan atau flash disk atau apa buat ngerjain tugasnya kan. Ya. Tapi nggak tahu beli di mana. Aku pesantren itu kayak di Tasikmalaya yang pelosok banget, kayak harus naik angkot around setengah jam untuk nyampe ke pesantren. Dan kalau mau ke kota sejam. Waduh, di situ susah banget belanja apa-apa iya, ya. Susah banget. Tapi aku ngeliat opportunity di situ, ngeliat peluang lah gitu. So karena aku tahu Tokopedia dan Kaskus, balik lagi aku ke warnet, aku beli produk dari Tokopedia.
Iya. Keren. Iya. Aku beli waktu itu sempat beli pulpen yang kalau ditulis di kertas tuh nggak kelihatan, disanterin baru kelihatan, itu buat dipakai nyontek gitu waktu itu. Dan Nah. aku sempat beli flash disk. Ya. Aku sempat beli jam tangan whatever yang kayaknya di pesantren tuh demand-nya tinggi tapi nggak ada yang jual gitu. Oke, menarik. Nah waktu itu pun aku sempat jualan jam tangan yang mana jam tangan tuh kayak semua orang di pesantren butuh gitu kan, alarm segala macam gitu kan. Sebenarnya ada satu abang-abang jam tangan yang dia datang cuman seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan itu jarang banget. Tapi orang aduh pengen beli jam tangan, pengen servis segala macam. Aku pelajarin tentang jam tangan waktu itu. Kok bisa servis waktu itu? Bisa Bisa servis? cuman ngulik-ngulik gitu doang bisa. Wih, the best. Aku waktu itu sempat kayak bisa dibilang kabur lah gitu, bisa dibilang kabur karena aku nggak izin, tapi waktu itu lagi kosong gitu, nggak izin. Aku kabur ke kota, pergi ke kota, aku beli jam tangan dengan modal cuman 500.000. Itu aku all in uang jajan sebulan. Wah, Aku all beli in itu ya? semua, aku beliin, terus aku gambling gitu, jualan di pesantren. Tapi aku tahu itu di situ demand-nya tinggi Habis? gitu. Habis. Untung berapa waktu itu? Jadi sejuta. Jadi setuju ya? Jadi Untung sejuta. 2 kali lipat tuh ya? Iya, itu 2 kali. Oh, the best. Tapi di situ aku dibully. Dibully? Dasar memang tukang jam, abang-abang tukang jam. Karena aku datengin ke kamar satu-satu. Oh. Halo, assalamualaikum. Mau beli jam nggak? Ini jamnya ada A, B, C, D gitu. Bilangnya dasar mamang tukang jam gitu. Iya. Emang apa sih salahnya jualan jam coba? Karena faktanya orang Indonesia ya, itu sepertinya melihat kalau PNS, Iya. oh Iya. siap komandan. Tapi kalau abang-abang tukang jualan jam katanya. Iya. Emang kenapa emang jualan jam salahnya di mana? Iya benar. Kecuali dia nyolong, dia rampok gitu kan. Iya. Dia jualan jam. Tapi ya itulah unik. Dan yang sangat tidak aku sukai adalah orang kita tuh sangat suka membuli orang yang jual ludah. Iya. Guru-guru honorer di seluruh Indonesia jualnya apa kalau bukan ludah? Emang namanya ngajar yang dijual ludah. Iya benar. Iya, dia nggak bisa jualan jam. Emang jualnya ludah. Ya kenapa emang dia jadi guru honorer Indonesia? Kenapa emang nggak boleh dia jualan? Yang nggak boleh itu harusnya adalah orang yang jualan tapi tidak bertanggung jawab. Jualan jam katanya bagus, ternyata pasti pakai seminggu rusak. Nah itu jangan dong. Iya. Orang guru ngajar dikasih, dia buka kursus, orang udah bayar, ternyata ilmunya abal-abal. Nah itu yang jangan. Iya. Tapi kalau orang mau ngajar, orang mau jualan jam, orang mau jualan outdoor, punya perlengkapan apapun, itu terserah orang. Lalu SMP itu kamu jualan jam, Jam. Aku sempet jualan nasi goreng juga pernah. nasi goreng, kamu bikin sendiri? Enggak. Jadi waktu itu kayak di pesantren ada ibu-ibuan yang masak biasanya buat masakin pesantren santrinya gitu. Itu bukan gratis? Itu gratis, cuman dia kan waktu itu aku sempat deket kan sama ibu-ibuannya itu karena aku nyuci di dia juga kan. Cuman dia bilang dia lagi butuh duit untuk pengobatan anaknya. Oke. Dan dia butuh tambahan. Dia cuman bisa biasanya jual nasi goreng. Aku bantuin. Aku ambil 50 bungkus nasi goreng, aku ambil untung 1.000 rupiah. Nggak, maksudnya kan dia bukannya itu makan di pesantren itu gratis? Iya. Itu kok nasi gorengnya bisa bayar? Enggak, kan dia minta bantuan ke aku untuk dapetin uang tambahan. Kamu jualnya ke siapa? Ke santrinya lagi. Nggak, aku tuh nggak Gimana? nyantren lagi? ya. Hah? Maksudnya gini, santri itu kan makan gratis dong. Iya. Jadi 1.000-nya itu kamu bayar dia. Enggak. Dia ngasih nasi goreng ke aku, misalnya modalnya 5.000, aku jual 6.000 gitu. Kamu jual ke santri. Ke santri. Bukannya santri, maksud tuh bukan santri biasanya Iya, makan tuh santri gratis. oke dapat makan gratis. Tapi kurang. Tapi makannya. kurang. Misalnya aku jualan Oh. paketnya udah malam. Oh iya ya, maksudnya itu jangan. Iya. Maksudku kupikir tadinya makan siangnya tadinya gratis. Nah, aku pasti jual udah malam, udah. Oh, itu orang- betul loh. Peluang itu. Iya. Iya juga ya. Demand-nya ada, orang pada lapar malam-malam tapi nggak ada yang jualan. Aduh, mamang nasi goreng. Gitu gak? Dibully? Iya, dibully juga sama. Dan aku sempat, karena aku introvert banget, aku sempat nangis sendiri, aku ke sawah sendirian kayak. Pernah depresi gak? Kalau sampai depresi sih enggak sih, kayak Tapi stres. sedih aja, stres aja. Iyalah. Dan aku gak punya teman gitu waktu itu. Ya. Lalu setelah itu membangun Antarestar itu berarti dari usia berapa? Kamu aja sekarang baru usia 22. Iya. Antarestar udah umurnya berapa? Umurnya 5 tahun, Berarti kamu membangun umur 17. 17 tahun. By the way, sekarang supaya ada gambaran ya. Antarestar itu menjual berapa pieces barang sih sekitar sebulan? Sebulan around 100.000 piece. Sebulan nih jualan itu around 100.000 piece. Dan dia punya 12 studio kalau nggak salah ya.
Apa berapa studio kalau nggak salah? 10, 12, 20? Oh ya around 10-an, 8 sampai 10. Jadi punya 8 sampai 10 studio TikTok karena jualannya live streaming. live streaming. Itu punya host TikTok dan co-hostnya total ada Ada 22-an. 22 orang. Dia punya 22 karyawan yang hanya tugasnya jadi host dan co-host TikTok. Iya, benar. Dengan 8 sampai 10 studio dan hanya jualin produk dia doang. Iya. Sebulan kurang lebih 100 ribuan pieces yang terjual antar Star. Itu perlengkapan outdoor. Iya. Jadi kalau aku hitung-hitung omset Nah, berarti udah nggak, ini hitung-hitung doang kan nggak bakal di-share kan. Kalau hitung-hitung omset 100 ribu, kalau satu piecesnya katakanlah paling murah 20 ribu, 50 ribu, itu berarti udah miliaran, puluhan miliar lah. Amin. Dan yang pasti sudah membuka berapa banyak lowongan kerja. Detik ini sudah berapa karyawan? 100? 90 karyawan. 90 karyawan. 22-nya itu adalah host dan co-host TikTok. Iya. 90 karyawan bahkan itu karena digital. Digital. Bayangin. Dengan begitu, artinya orang yang dulunya dibully sekarang malah membuka lapangan kerja, bahkan mungkin untuk anggota keluarga yang nggak tahu kalau ternyata dia punya relasi sama orang yang ngebully dulu ya. Iya, itu ada sih. Ah, beneran? Ada. Asli? Asli. Beneran? Ternyata yang kerja di aku tuh ada temennya apa namanya, yang anak pesantren yang dulu ngebully aku. Oh, sebenarnya temennya itu temennya ini yang dulu ngebully gitu. Ada. Ya. Ya walaupun bullynya itu ya jadi gini lah, kalau orang suka ngebully orang, lihatlah nanti mana yang hidupnya lebih berdampak. Dan balaslah bulian dengan kesuksesan hidup. Kesuksesan. Udah nggak usah dibalas dengan fisik, nggak usah dibalas dengan apa, tapi dibalasnya dengan ya temennya siapa, saudaranya punya mau kerja, ayo sini saya kasih. Bayangin, kejahatan dibalas sama kebaikan. Waduh, luar biasa loh. Artinya ilmu yang kamu pelajari dari pesantren itu bukan hanya kamu hafalin, bukan hanya kamu mengerti, tapi kamu praktekkan. Iya, benar. Itu nggak sia-sia berarti orang tua yang taruh faiz di pesantren karena ilmu agama dan spiritualitas yang diajarin dari guru-guru di sana, ustadz-ustadz di sana, itu benar-benar bikin kamu jadi orang yang sekarang. Bahkan mungkin kalau waktu itu kamu nggak ke pesantren kan dan kamu nggak ke madrasah, mungkin kamu nggak di sini hari ini. Iya, bener banget sih itu. Karena itu jadi turning point aku banget sih. Ya, kasih saham dong buat ustadz-ustadznya. Nggak gitu caranya ya kok. Tapi gini, gimana cerita awalnya umur 17, kamu mulai bisnis, kamu kan kuliah. Jadi bisnisnya sambil kuliah? Iya, bener. Aku bisnis dari kelas 1 SMK, kelas 1 Madrasah Aliyah. Karena kan tadi di pesantren aku udah jualan tahu Tokopedia, keluar, oke, aku bisa lebih explore lagi dong. Ya. Waktu itu ada lagi naik banget Bukalapak segala macam. Gak apa-apa ini aku Gak apa-apa, kita mah aman-aman aja. Ya, aku Bang sempat Zaki jualan- parah nih enggak? Bang Zaki. Jualan di Bukalapak pertama kali. Bukalapak sama Lazada. Barang gitu. apa? Barang-barangnya kayak Outdoor langsung? enggak. Aku Palu Gada awalnya. Oh iya. Apa lu Apa mau? Gua gua ada. Iya bener. Aku yang event sampai rak dinding atau tempat tisu apa kayak pot-pot kayak gini gitu aku jualan. Tapi kamu berarti dropship dong? Enggak. Artinya kamu stok dulu barangnya? Aku stok dulu barangnya. Stok dulu barangnya? Stok dulu barang. Terus kamu tahu dari mana ini bakal laku atau enggak? Kan orang biasa riset dulu apa dulu. Kamu apa? Ya kan tadi balik lagi ke awal. Aku tech savvy banget dari awal. Oh, kamu udah ngecek dulu mana yang ngecek supply dulu. demand yang nggak seimbang gitu? Iya, iya. Aku Gimana cara dulu. ngeceknya? Yang pasti apa namanya misalnya aku buka di Lazada atau di Bukalapak yang terjualnya paling tinggi itu yang aku beli gitu. Dan itu modalnya minim banget waktu Siap. dulu. Cuman mungkin 1 juta 2 juta gitu, 3 juta aku putar gitu. Oke, wow. Kamu cerdas sekali. Cerdas dan baik hati. Ini udah punya pasangan belum? Belum. Nah, jadi ya cerdas, baik hati, kaya raya. Waduh deh. Dan bukan Chinese ya? Bukan. Nggak apa-apa kalau Chinese juga saya Chinese ya. Cuman ya jangan kayak gitulah. Nah, jadi setelah itu kamu jualan di Bukalapak. Iya, Bukalapak. Dari situ kamu dapat untung kamu puter. Iya, aku putar terus. Kamu nggak punya investor Enggak ada. waktu itu. Kalau sekarang ada? Enggak ada juga belum ada. Oh, sekarang nggak ada investor. Nggak ada. Oh, wow. Abis itu dengan begitu, kapan kamu membuka Antarestar setelah dari hasil jualan barang Palu Gada itu? Enggak hasil jualan, kan aku pakai buat jalan-jalan, traveling. Oke. Itu jadi hobi aku emang sebenarnya dari SMP seneng jalan-jalan. Pas sudah ada keuntungan dikit-dikit aku jalan-jalan, aku naik gunung kemana-mana. Oh, naik gunung. Iya, di situ aku ngelihat ada gap, aku ngerasain problem yang aku alami ketika aku traveling, gitu. Ih, hebat ya. That's why aku ngeliat wah ada opportunity lagi nih di sini. Ada brand yang mahal-mahal banget, ada yang murah-murah banget.
Tapi aku buat Antarestar itu sesuai gitu. Sesuai produknya, sesuai dengan customer gitu. Sesuai cara komunikasinya gitu. Wow. Wah ini mah kayaknya udah terlalu terlatih untuk ngomong begitu barusan tuh ya. Karena itu namanya product market fit tuh. Ya. Oh keren. Oh, udah sering pitching ke investor kayaknya nih. Tapi dulu aku nggak tahu itu product market fit. Aku cuma tahu aku ngalamin masalah itu, problem itu. Ya udah aku pengen bikin yang nyelesain masalahnya. Waktu itu aku belum paham, apalagi I don't even know the theory gitu. Ya. Tapi kamu kuliah bisnis? Aku kuliah bisnis, international business. Oke, dan itu membantu kamu dan dengan catatan ya. Ini harus diklarifikasi soalnya. Oke. Faiz Dafa Fatullah. Kuliahnya memang di China, Iya, ya, tapi bukan orang China. bukan. Ya nggak apa-apa juga orang China, nggak apa-apa ya, nggak masalah jadi orang China. Cuma memang dia bukan orang China. Yang kedua itu beasiswa 100%. Dapat duit jajan nggak bahkan? Dapat. Dapat duit berapa? Ya cuman around sejutaan sih. Sebulan. Jadi bahkan bukannya di dia bayar, dia bahkan gratis plus dapat duit jajan dari pemerintah China. Iya. Nah, itu beasiswa yang didapetin hasil apa sih tes waktu itu ya? Tes. Aku apply tes. Apply berapa tempat waktu itu beasiswa? Sebenarnya itu 7 negara. Apply 7 negara. negara. Dan akhirnya dapat di China. 6 ditolak, 6 1 diterima China. Terus international business. Ya. Oh, ditolak di beberapa negara, dibully di Indonesia tapi diterima di China. Ya memang itulah. Ya, tapi itulah jalan hidup. Tapi yang pasti setelah udah pintar dari China, kamu balik ke Indonesia membangun Indonesia. Sambil kamu membangun bisnis. Iya. Antarestar Outdoor berarti mulai dari 2019. 19. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Berdampak gak tuh pas Covid? Berdampak banget. Kan orang kagak ke gunung ya? Iya, nggak boleh jalan-jalan. Kita 2019 akhir tuh mulai 2020 kita jadi sebenarnya kan aku udah mulai bisnis kan dari tahun 2017. Kita mulai dari rumah pas aku bikin Antarestar 2019 akhir itu pindah ke ruko. Aku sewa ruko. Sewa ruko itu gara-gara sewa duit ruko. itu? Iya, dari putar sewa ruko yang kecil-kecilan lah gitu. 2020 bulan Februari Maret pandemi. Aduh, udah sewa ruko Aduh, lagi. udah itu baru lulus sekolah lagi. Oh. Pandemi gimana gitu Habis itu kamu apa? gimana tuh? Jadi balik lagi gitu ya. Kan tadi aku bilang sesuai ya. Aku jual yang sesuai. Oke. Jadi waktu itu apa yang customer butuhin, aku jual yang sesuai juga. Aku Oke. langsung pivoting atau switching produk. Yang tadinya aku jual misalnya sleeping bags apa namanya kayak alat-alat buat naik gunung lah gitu. Aku di situ waktu itu sempat jual masker, hand sanitizer. Oh iya, itu Hand benar sanitizer, momennya tuh. masker waktu itu tas sepeda karena waktu itu lagi tren sepeda kan, Oke. sempet kan tren Ya, karena semua mau tas sehat ya. Terus jual celana buat di rumah, celana kolor gitu. Jadi aku jual emang literally yang Orang pakai. sesuai dengan market gitu. Aku agile, aku nggak mau idealis. Oke, gue emang brand ini nih kayak nggak boleh nih gitu. Tapi apa yang dibutuhin market kita bikin waktu itu gitu. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa survive. Keren. Itu apa sih kamu ngejahit sendiri, beli sendiri atau impor barang atau beli dari lokal atau apa sih? Dari lokal aku kerja sama konveksi. Oh, ini produk Antarestar tuh barangnya lokal? Lokal, Semua? semua lokal. Oh ya? Iya. Soalnya gini, ada bisnis itu brandnya lokal, produk itu impor sebenarnya. Ada yang brandnya lokal, produknya lokal. Kamu tuh adalah brand lokal, produk lokal. Iya. Berarti kalau TKDN tuh 100% gitu ya? Iya. Oh wow. Even aku kuliah di Cina, pasti impor. Enggak, aku masih 100% lokal. Tuh kan udah suudzon duluan orang emang bener. Memang sebenarnya ada niat, cuman kayak aku pengen ngegedein dulu, aku pengen bikin impact gitu di Indonesia. Karena kalau misalnya kita bisa nge-grow bareng-bareng gitu, kenapa harus ngambil yang di luar? Yang dibully seperti Chinese malah ngebesarin brand lokal dan konveksi lokal. Yang ngebully malah beli produk lokal. Haiya. Lu beli barang lokal. Lu harus jangan beli malah barang Cina. Lu bully orang Cina, lu beli barang Cina. Yang dibully Cina malah bikin barang lokal. Gimana sih kehidupan kok suka kebalik gitu ya? Iya, ada. Orang yang dibully malah memberi dampak. Yang dibilangnya seperti orang Chinese malah memberi dampak paling besar buat konveksi lokal. Bayangin konveksi lokal menjual 100.000 pieces loh. Iya, Itu konveksi lokal loh. lokal. Dan itu konveksi-konveksi rumahan semua. Oh kamu nggak pakai satu maklon raksasa Enggak. gitu? Enggak. Itu Yang tadinya cuman 3-4 penjahit, sekarang bisa 20-30 penjahit. wow.
Dan itu bentuknya hanya menjahit barang kamu berarti ya. Iya. Dedicated maklon Dedicated gitu ya. maklon. Tapi rumahan. Rumahan. Wah keren. Bangga loh. Akan ekspor gak? Alhamdulillah udah ekspor ke beberapa Sudah negara. ekspor ke negara apa aja? Aku ke Malaysia, Vietnam, Singapura. Aduh, aku pasti dihujat netizen nih. Bacot hostnya ngomong mulu gitu. Aku paham sih. Jadi aku sebenarnya berusaha membantu. Introvert seperti Faiz, aku juga introvert soalnya. Oke. Nah, Faiz silakan share ke kita apa yang menurut kamu baik untuk di-share bagi para pebisnis. Oke, kalau menurut aku ya, business it's all about action, it's all about people gitu. Jadi kenapa aku bilang bisnis it's all about action? Karena semua orang pasti punya ide. Lagi nongkrong gitu, wah gue punya ide A, B, C, D, tapi nggak ada yang action pasti gitu. Makanya sebenarnya aku dulu punya ide, aku pengen bikin brand outdoor gitu, pengen jualan produk-produk outdoor gitu ya. Yang sebenarnya kalau sekarang tuh aku bilang bukan outdoor banget sih. Jadi kayak aku bilang brandnya itu urban outdoor. Jadi fit sama orang-orang urban, bisa dipakai di urban, bisa dipakai di outdoor. Apapun kegiatan yang dilakuin orang-orang di outdoor, itu aku marketnya ke sana. Dan aku spesifik marketku adalah Gen Z. Ya, karena aku Gen Z gitu. Makanya gaya komunikasi di sosial medianya pun aku pakai gaya komunikasi Gen Z. Aku implementasiin juga social media listening gitu. Aku sering nonton juga. Ada. Soalnya banyak orang bilang gini, alah itu teori-teori doang bacot gitu. Iya. Tapi aku jalanin. Works gak? Works. Ya aku ingat banget di podcastnya Mas Adit ke Adit yang pas bahas kalau misalnya jualan buat pijet untuk ibu hamil. Iya. Kita bikin banget. Itu cara ininya bikin ekosistemnya dan segala macam. Dan aku pun sekarang jalanin, aku ngelis semua customer aku ulang tahunnya kapan, aku kasih kado. Nice. Dan kamu tuh gak yang pijit ibu hamil itu beneran di Jawa Tengah. Dia akhirnya ada yang bikin. Ada yang bikin. Dan sekarang 4 cabang. Wah, Asli. itu keren sih. Dan itu maksudnya cuma di kayak kelurahan-kelurahan kecil loh. Dia bisa bikin 4 cabang. Coba. Wah itu keren. Iya, tapi ya itu netizen itu memang aku dulu awal kaget tapi sekarang sudah terbiasa. Oke. Karena suka gitu ya itu membuli itu aku juga korban bully ini. Asik. Silakan, Oke. waktunya punya kamu. Oke. Itu ya social media listening, guerrilla marketing. Aku pun jalanin. Yang terakhir guerrilla networking. Aku jalanin juga. Works gak? Works. Ya, waktu itu sempat ngasih daging-daging cara guerrilla networking itu gimana kan gitu. Iya. Dia yang tadi di social media listening kita pun dengerin feedback customer. Karena kan orang biasanya cuma ngepost maunya brand didengerin gitu. Tapi Iya. kita kan nggak dengerin customer juga gitu. Customer maunya apa gitu. Ya aku sekarang tuh ada aku baru bikin lah community gitu. Akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir. Yang di community itu aku sempat bikin FGD lah gitu. Oke. Jadi FGD lebih ke arah founders feedback lah. Kita teleponan di grup gitu ya. Oh gimana lu di mana, kita sharing-sharing gitu tentang traveling, pendakian. Gimana sih lu udah pakai produk Antarestar, feedbacknya apa gitu. Buat Antarestar apa? Aku setar buka itu gitu. Jadi itu aku untuk product development, brand development itu dari customer. Aku customer centric banget gitu. Habis customer baru ke produk. Gimana dari customer? Yang pertama tadi dari community, aku adain FGD lah, ngobrol founders feedback gitu. Aku ngobrol sama mereka. Yang kedua tadi social media listening, di social media semua komen-komen atau DM banyak banget yang nge-DM ke aku langsung. Mas ini Antarestar bikin produk ini dong. Oh ini produknya kurang ini A B C D. Aku pasti jawabin satu-satu. Dan semua yang follow aku followin balik. Udah 3.000 sekarang following. Menyusul ya. Nyusul. Tapi ternyata mentok 7.500. 7.500 Iya, kemarin gue pas 7.500. Iya. Wah kagak bisa lagi. Gue kira dulu katanya ada mitos kalau centang biru bisa di atas 7.500. Udah Iya. gue followin dulu. Pas mentok akhirnya gue harus pilih unfollow. Nah itu stres Ya. loh. Siapa yang mau gue unfollow nih? Ntar tersinggung gak ya? Iya benar. Udah gue cap cipcup. Unfollow bener cap cipcup ya? Udah deh. Mana deh? Brand pun sama kan. Mas Adit bilang bahwa brand biasanya dikit-dikitan following. Iya. Ini aku followin semua gitu. Itu benar-benar itu works banget sih. Ada yang ulang tahun, ada yang lagi sakit, lagi apa graduation, aku kirim hadiah gitu. Ada, dan itu kayak aku dengerin podcast Ko Adit gitu bisa kayak 10-15 kali gitu. Hah? Iya beneran. Ulang lagi. Seriusan? Aku tulis, aku implement, aku kasih tahu ke tim, tolong lakuin ini. Gila. Beneran.
Aduh, kok gue jadi ngerasa utang budi ya. Gimana ini melanjutkan podcastnya? Tapi yang menarik adalah orang tuh biasanya bukan eksekusi. Kalau tadi kata Coach Tom McIver, dia bilang menurut dia, sepengalaman dia, yang selalu bisnisnya hebat itu adalah karena dia tuh pinter eksekusi. Nah bro ini tahu kan, nggak semua orang tuh denger tuh eksekusi. Iya. Kenapa begitu ya? Iya. Ya prinsip aku kan tadi aku bilang business it's all about action. Action aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Apapun yang ada di ide aku, oke mulai. Nanti ketika udah jalanin bakal tahu kesalahannya di mana. Kita improve, kita perbaiki gitu. Makanya apapun ideku, apapun aku denger di podcast ini, oke aku jalanin. Ya. Jalanin, dengerin sampai 10-15 kali aku list, oh ini belum, ini. Action, aku action langsung ke tim pun langsung action. Aku eksekusi langsung. Ada suka orang-orang ngomong gini, ngapain teori-teori bisnis gitu-gitu, udah yang penting mulai dulu aja. Mereka bener action, Iya. tapi benar-benar gak ada dasar teori. Jadi pokoknya itu. action. Itu sebenarnya gimana menurutmu? Di bisnis works gak? Oke. Ini aku pun aku awalnya gitu juga. Business it's all about action, itu prinsipku kan. Aku action mulai aja dulu gitu. Tapi pas sudah mulai kan aku learning something news juga. Aku dengerin podcast, aku segala macam. Aku berusaha coba improve gitu. Karena kalau gitu banyak kesalahan-kesalahan yang aku bikin gitu. Iya. Makanya action penting. After that kita harus tahu strateginya juga. Kita harus belajar juga tetap. Iya. Tapi kalau misalnya belajar dulu kebanyakan, pasti udah pusing duluan. Wah nanti rugi, nanti apa, nanti segala macam. Itu kebanyakan orang sih begitu. Aku penasaran. Kamu kan international business di China. Iya. Itu salah satu rapid growth country lah. Ya. Kepakainya berapa persen sih di bisnis sebenarnya? So kalau orang Indonesia kita tanya gitu pasti bilangnya cuma 10% gitu kan. Nah kalau di China sebenarnya emang lebih bagus ya pendidikannya atau sebenarnya sama aja atau biasa aja Sebenarnya kurang lebih sama 10 mungkin 10-20%. yang bisa kepake? Ya. Tapi yang aku kepake banget di sana tuh behavior dan networking gitu. Oh behavior seperti apa sih yang menarik? Behavior misalnya untuk memulai bisnis tuh misalnya kita harus tepat waktu gitu ya. Harus tepat waktu yang pertama. Terus dia misalnya si dosen-dosen itu pasti udah ada setengah jam sebelum gitu. Oh wow. Terus kayak productivity gitu. Semua orang produktif banget. Mahasiswa di sana kerjaannya hampir 95% di perpustakaan di mana gitu. Kayak Seriusan? nggak ada yang unproductive gitu di China. Terus gercep jalan. Jadi kayak banyak behavior yang aku aku perhatiin di sana yang aku implementasikan ke hidup aku sendiri gitu. Terus gimana cara mereka belajar, gimana cara mereka bernetworking. Ya. Di sana pun aku kan bukan yang pintar banget juga kan, bukan yang the best, aku cum laude segala macam. Tapi aku berusaha untuk ikut event gitu, ikut event entrepreneurship. Di situ aku dapat networking, aku bisa belajar dari orang Chinese-nya langsung yang handle bisnis triliunan atau udah triliuner di China. Oh bisa gitu? Bisa. Itu Karena aku- fasilitas kampus ya? Apa namanya? Apa cuma Aku networking ikut kompetisi di Oh, ikut kampus. kompetisi. Jadi ikut kompetisi kampus, naik ke kota, ke provinsi, ke nasional gitu. Kok menang tuh? Maksudnya di Waktu beberapa itu level awalnya ya? Di provinsi menang aku juara ketiga. Itu bawa Antarestar? Bukan Star. Nah ini menarik. Kalau kamu lagi pitching, gimana cara kamu differentiate USP-nya si Antarestar dibandingkan outdoor yang lain? Urban outdoor merchandise yang lain? Oke. Nah itu sebenarnya gini. Jadi antara Star itu tadi kan yang aku bilang sesuai gitu ya. Sesuai dengan market yang butuhin apa, gaya komunikasinya sesuai gitu. Yang aku bilang tadi sebelumnya lagi pun market aku Gen Z dan aku pun Gen Z. Oke. Jadi yang berbeda itu gimana cara kita mengkomunikasikan brand gitu. Tadi aku karena menerapkan social media listening itu yang berbeda dari yang lainnya. Karena aku jalanin FGD, feedback dari customer kita dengerin gitu. Aku develop produk tuh kebanyakan dari sana, benar-benar dari feedback customer gitu. Dan aku pun punya data ya. Aku orang data banget. Ya. Aku punya data di TikTok, di Shopee, di Tokopedia yang lagi laku apa, aku bisa buka semua, baca datanya gitu. Kau pernah ngecek kepribadian MBTI? Pernah. INTJ bukan? Iya. Iya, INTJ. Menarik. Nah, tapi yang menarik adalah itu Antarestar konsepnya kan kamu kompetisiin tapi sudah berjalan bisnisnya. Itu mungkin salah satu pendukung menangnya juga kali ya. Ya karena lu yang lain kompetisi, lu masih konsep, gue udah ada omsetnya udah gitu jalan ya. gitu. Oh iya. Menarik ya. Gen Z Urban Outdoor. Yes. Disebutnya terakhir apa? Fashion, merchandise atau apa sih? Gen Z Urban Outdoor Fashion. Ya. Oke. Fashion. Menarik. Jadi aku dari sendal sampai topi semuanya aku bikin. Gen Dan Z itu Urban aku Outdoor.
produknya agile banget gitu. Kayak kita adapting with the trend banget. Kalau Gen Z maunya kayak gimana kita bikin gitu. Kita ngobrol sama mereka, ngobrol sama customer. Oh ya aku lupa mention bahwa tim gua kan semuanya Gen Z ya. Semuanya. Semuanya 95% lah. Dari 5%. 90-an orang itu. Ya, 95% di bawah 24 tahun. Jadi kata siapa Gen Z pengangguran ya memang banyak. Cuman itulah yang tidak diterima di Antara Star ya. Dan mereka pun outdoor enthusiast banget. Jadi kayak orang yang suka berkegiatan di outdoor ataupun di urban lah gitu. Maksudnya naik Gojek. Ya, Nggak dong. ya bisa Hiking gitu ya. komuter masuk sebenarnya. Iya. Karena aku bilang urban. Iya, komuter komuter masuk tetap. Apapun yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di outdoor itu marketku. Pokoknya orang yang berkegiatan di outdoor dan Gen Z itu market kita. Kamu jualan sunscreen dapat lu. Iya kan? Ya, bisa. Wah, menarik lu. Dan ya makanya aku pun sering ngobrol sama timku gitu. Gimana sih kita butuh apa sih? Ya. Kita butuh apa lagi? Kak bikin ini, bikin ini A B C D. Aku kaji, aku validasi the market dulu. Oh iya bisa. Jadi aku lebih banyak ngobrol sama mereka juga, sama tim juga gitu. Pernah gak pasti pernah, tapi maksudku seberapa rapid atau seberapa banyak yang tertarik buat invest kamu atau apa segala macam. Soalnya kan kalau bisnis kayak gini nih biasanya ya, waduh investor tuh ngantri tuh. Ya alhamdulillah kemarin ada round 5 lah, 5 sampai 6 orang. Yaitu macam-macam sih, ada VC, ada angel dan lain-lain. Visi-visinya juga visi yang kamu kan sempat mention, kita nggak mention namanya. Sebenarnya mention juga nggak apa-apa. Cuman poinnya adalah visinya itu visi-visi yang justru luar negeri punya ya. Iya. Singapura gitu-gitu ya. Singapura. Tuh mereka tuh kalau visi Singapura itu kalau mau masuk itu bisa siap puluhan ratusan M loh. Iya. Itu Tapi masih aku hold dulu. masih belum. Kenapa? Karena aku pikir aku adalah brand yang aku passionate gitu dengan jalanin brandnya gitu. Memang aku pengen grow, tapi kalau aku sempat consult ke yang lain, jangan deh gitu, jangan visi deh. Ya, gitu. oh iya betul. Jangan visi deh, jangan ya sempat aku konsul dulu ke teman-teman, ke para profesional gitu, ke yang lain. Disesuaikan sama kamu, Iya. kepribadian kamu, bukannya visi itu nggak boleh Iya, ya. bukannya visi Tapi nggak boleh maksudnya disesuaikan sama stage bisnisnya juga. Stage bisnisnya Nggak juga. semua cocoknya sama visi. Kamu aku sangat yakin cocoknya sama strategic partnership investor. Iya benar. Kalau ini cuman berandai-andai. Pertama orang luar negeri dulu. Kalau misalnya kamu boleh milih siapapun bisa jadi strategic partner kamu, terlepas dari berapapun persennya, dan boleh ngayal-ngayal, Oke. tapi ini harus masih hidup. Iya. Di luar negeri, siapa yang mau kamu jadiin strategic partner? Boleh 3 nama. Jack Ma, terus Elon Musk, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Ya. Oke. Semisal Oke. orang luar. Oke, 3 dulu. 3 yang Indonesia siapa? Aduh, yang Indonesia. Tapi ini kan berandai-andai aja. Yang Indonesia itu Kalau nggak ada nggak apa-apa. so far yang Indonesia belum ada sih. Belum ada ya. Memang aku fokusnya motivasi aku dari Jack Ma gitu. Oke. Dari aku SMP. Ya. Aku udah baca-baca biografi tentang Jack Ma, gimana cara dia nge-build the Keren business sih. gitu. Dia sangat inspiratif. Ya. Pertanyaanku adalah semisal Bang Zuckerberg, Elon Musk atau Jack Ma nih. Oke. Ternyata aku sangat yakin kalau kamu orang kayak kamu target terus ya. Apalagi dapat apa bahasanya ridho Allah gitu ya. Amin. Itu bisa jadi. Toh itu kamu juga buat bawa kebaikan lebih banyak orang. Iya. Tapi misalnya bener-bener Jack Ma kontak mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, dia siap kasih berapapun uang yang kamu mau, yang wajar gitu ya. Iya. Apa yang akan kamu buat di Antara Star? Oke, yang pasti yang akan aku buat tuh grow the business dulu ya. Tapi yang aku targetnya yang pertama tadi aku pengen impact ke Indonesia gitu. Aku pengen buka lapangan pekerjaan dulu gitu di sana. Dan kita bakal bikin sesuatu campaign yang nggak hanya brand yang menguntungkan, tapi sekitarnya juga menguntungkan. Contohnya kita bikin campaign yang impact ke brand tapi CSR. Oke. Misalnya Misalnya
beasiswa Antarestar. Ya, Itu misalnya ya. Sebenarnya itu udah ada sekarang. Udah ada? Udah ada beasiswa Antarestar. Yang aku kuliahin ke China tuh di timku ada 2 orang. Aku beasiswain ke Oh China. tapi itu timmu, Timku, bukan pembeli tapi kan? masih internal gitu. Iya. So far itu udah ada sebenarnya. Oh, oke. Ini bisa jadi Tapi sejenis itu. Sejenis itu mungkin ada campaign yang mungkin lebih ke arah aku ada ke product oriented, Oke. tapi mungkin CSR gitu. Kayak apa contohnya? Misalkan kayak di bayangan aku ya, kalau aku disuruh pikirin gitu mungkin lebih ke kampanyenya alam. Alam, Karena kamu kan hiking, Hiking, gunung traveling, gitu kan. alam. Seperti membersihkan alam tapi ya, pakai brand kamu gitu ya. Ya, kind of kayak gitu. Pembersihan atau misalnya ada apa namanya? Yang tim rescue di gunung-gunung atau Iya. apapun lah. Oh, menarik. Tapi yang aku impact ke lingkungan gitu. Iya, iya, iya. Menarik. Oke, itu satu dari sisi strategi marketing. Ya. Tapi kalau di business developmentnya apa yang kamu lakukan? Di business development di internal. Ketika Jack Ma ngasih kamu, let's say nih 100 M lah, udah belak-belakan deh, nih 100 M. Apa yang akan kamu lakukan di 100 M itu dari Jack Ma? Oke, yang pasti sekarang aku punya tim yang loyal banget ya gitu. Karena tim yang aku hire pun rata-rata mereka ada yang baru lulus SMA gitu, baru lulus kuliah yang mereka pun nggak punya pengalaman. Ya. Tapi aku panggil orang-orang untuk training mereka gitu. Yang pasti itu yang pertama. Aku kan yang pertama tuh tim. Apakah yang pertama customer, yang kedua tim, itu yang ketiga baru aku dan investor gitu kan. Oke. Ya that's why yang pertama tadi customer terus tim kan. Tim yang pasti aku bakal bikin tempat kantor yang senyaman mungkin gitu. Kayak misalnya kayak di Google di mana gitu. Di situ pun di dalamnya aku bakal bikin training center. Wow. Itu targetku banget, Ini training unik, center. unik karena biasa gini, kalau kita ngomongin business development, umumnya orang tuh akan selalu lari, oke, gue akan bikin selain fashion, gue akan bikin offline store, gue akan bikin apa dan segala macam. Tapi tadi aku barusan ngobrol sama CEO dan founder dari Archipelago International. Dia punya ada Aston, ada Five Hotel gitu-gitulah, ada 300-an hotel. Aku nanya kan, menurut Mr. John, apa yang membedakan Archipelago International, Aston dan kawan-kawannya itu dibandingkan hotel lain? Dia balik lagi ke tim. Iya. Menurut dia tim itu yang benar-benar dia solid. Sekarang kita to be honest ngomong kompetitor ya. Tapi faktanya Eager Iya. kemarin tercatat naikin omset gara-gara dia dapat, ya bukan gara-gara semata-mata itu, tapi dia dapat award untuk tempat yang nyaman Ya, untuk bekerja paling itu nyaman. kan. Iya, Seperti iya. BCA Iya, dan segala iya, macam. iya, iya. Artinya itulah pola pikirnya pebisnis-pebisnis sukses seperti yang tadi disebutin, owner Aston, BCA atau Antarestar. Tapi kenapa banyak sekali perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan UMKM atau mungkin yang non UMKM tapi korporat, yang tidak mementingkan tim, seperti yang overwork dengan gaji kecil, terus ya gitu-gitulah. Iya, iya, iya. Yang timnya dijebak, dalam artian dijebak tuh gini. Ya tapi saya nyarinya yang berpengalaman. Ya justru itu Pak, saya melamar untuk mendapatkan pengalaman. Iya benar. Gitu. Ya makanya, tapi saya carinya yang berpengalaman. Terus dia kan, terus gimana saya? Makanya kamu kerja. Nah ini Pak saya mau, ya. Jadi kan dia Iya, mentok kan. Iya, benar. Nah kalau bro ambil yang fresh graduate tapi bro training. Itu kan Training, invest. aku training fast. Bayar. Yang pertama pasti aku dulu yang training mereka. Aku bikin satu tempat kayak mini hall lah gitu. Sebenarnya itu bisa jadi musola, bisa jadi mini hall. Yang itu aku ngasih training dulu ke mereka. Yang pasti cara ngiklan gimana sih, cara kita jualan gimana, cara bikin konten gimana sih. After aku yang bikin ngasih training, terus aku panggil dari luar gitu. Aku trainingin kemana. Kemarin terakhir ada yang trainingin ke Bali gitu. Trainingin kemana. Kita kasih training terus gitu. Ya. Dan yang pasti yang paling penting aku tuh ke mereka aku building rapport. Aku bikin hubungan yang baik gitu ke mereka. Yang even aku tahu salah satu di setiap manajemen, manajer, supervisor, mereka tuh kesukaannya apa sih? Ada yang wibu, ada yang Korea, ada yang konser. Jadi ketika aku ini salah satu yang poin yang paling penting sebagai leader atau brand owner ya. Aku harus asertif. Dan understanding the team gitu. Ketika aku mau assign satu kerjaan, aku ngobrol, gimana? Nanti ada konser ya di sana ya? Oh iya itu seru banget sih konsernya gitu. Terus baru aku assign kerjaan. Jadi aku menyamakan frekuensi dulu nih. Frekuensinya sama dulu gitu ya. Aku kasih kerjaan dan itu akan lebih masuk.
Iya, iya. Dan aku pun, mimpi kamu apa sih? Oh, mimpi aku mau ke Korea, mimpi aku mau umroh, mimpi ayo kita bareng-bareng kita tujuin mimpi itu. Tapi lo harus gini ya targetnya A B C D Iya. gitu. Jadi mereka tuh Bener. memang most of Gen Z tuh punya kayak work life balance gitu. Iya. Tapi ketika kita sama-sama, aku udah yang pertama tadi building rapport atau bangun hubungan yang baik, kita nyamain frekuensi dan aku nanya mimpinya kemana, ya terus kita jalanin bareng-bareng, mereka pun akan happy jalaninnya. Ya. Ya even misalnya para Gen Z di timku ada yang kerja sampai jam 8-9 malam gitu ya. Ya. Tapi mereka happy jalaninnya. Hmm. Karena mereka melakukan itu bukan buat company tapi buat mereka sendiri gitu. Nah itu memang teknik cuci otak yang bagus bukan. Tapi menurutku teknik membangun hubungan hati itu sangat penting. Karena seperti yang tadi bro bilang, to be honest ya, jangankan Gen Z, hampir semua orang lah sebenarnya mau loyal, Ya, ya. tapi ngerasa kayak najis, loyal apaan? Korporasi aja nggak ada koneksi apapun di hati gue, kenapa gue harus Bos loyal? aja begitu. Iya. Iya. Nah itulah yang bikin orang akhirnya hitungan banget. Wah kalau bisa dipotong apapun sama dia. Jam Ah, 5 pulang. Iya, 5 tet udah. Kalau jam 5 kalau bisa udah pakai tas tuh. Iya. Udah siap lari ya kan. Lari gitu kan. Tapi ini akhirnya kalau loyalitas ya mungkin loyalitas nggak bisa cuma dilihat dari jam lemburnya. Tapi tadi salah satu contoh yang sangat positif bahwa jangan kan ngomong building the port, bahwa kita jangan seringkali bahkan nggak ngerti kesukaan tim kita tuh apa. Kita nggak tahu, oh ternyata tim kita tuh wibu. Ya. Oh ternyata ini. Dan kadang-kadang itu kan ya hanya sekedar cara Iya, iya. untuk kita kenal sama dunia Iya. mereka. Tapi kalau membangun koneksi sama tim aja kita tidak bisa, Iya. apalagi membangun koneksi sama customer. Iya, benar banget. Wah agak konyol ya. Orang tim ketemu tiap hari. Iya, itu menurut tiap hari. Iya. Aku bisa sampai itu sebenarnya nggak tahu ya, kayak udah naluri atau aku yang jalanin selama 5 tahun terakhir aku begitu gitu. Ya even aku bisa menyukai satu-satu. Tadinya yang misalnya aku nggak suka nonton drakor, aku nonton drakor biar bisa Hanya untuk connect. Iya, hanya untuk connect. Wow. Kemarin aku nonton Alasan. misalnya ini apa startup, gila ini sih ini Han Ji Pyong gini banget ya gitu. Gimana itu target udah nyampe. Ya. Oh iya kan nanti tiba-tiba target hari itu nyampe aja kan dia ngerasa satu frekuensi gitu. Iya. Dia nggak pulang sampai malam yang apa namanya, aku nggak minta untuk lembur loh, tapi Iya. mereka ngerasa kita itu partner gitu. Iya. Aku selalu apa namanya ngebangun tim aku itu bukan karyawan gitu. Timku mereka semua partner. Makanya namanya tim. Tim. Ya kan? Bukan bawahan tapi tim. Iya. Tapi ini tadi yang adegan itu yang Han Ji Pyong itu adegan yang hanya bisa dilakukan oleh profesional, jangan ditiru di rumah ya. Karena kalau orang meniru itu belak-belakan langsung kayak itu ya ada konser Coldplay ya. Iya. Target gimana? Patah langsung mereka. Ini Iya, ini iya, hanya iya. contoh karena di Hanya podcast. contoh, Tapi hanya contoh. faktanya Iya. itu ngebangun timnya tuh ya seninya Iya, itu iya. dilakukan menarik. Tapi gini, menurutmu pribadi, kamu lebih dapat itu di keluarga atau gara-gara di pesantren, di madrasah, atau gara-gara kuliahan kamu bisa kayak begitu? Baca Pasti kan- buku. Baca buku. Baca buku. Bahkan semua pengalaman itu nggak memberikan kamu pengalaman untuk itu. Eh, Get in Karena- touch with people Iya di pesantren iya sih. di Di pesantren. pesantren iya. Aku kerasa banget gitu. Sama ustadz-ustadznya. Sama ustadz-ustadznya sama ya banyak lah gitu. Tapi kan tadi kamu Dan bilang, kamu agak nggak punya teman di situ. Iya, nggak punya temen yang benar-benar kayak temen dekat gitu. Nggak punya. Nggak punya. Tapi kalau misalnya temen yang sekedar temen mah kenal kayak ada. Tapi maksudnya gini, justru kan kamu sekarang kan sangat membangun hubungan yang baik. Apa mungkin waktu itu lebih ke, duh enak juga ya kalau gue punya hubungan yang baik sama orang. Iya, Jadi akhirnya mikirnya kamu kan kayak membangun. gitu. Tapi aku tetap nggak punya teman waktu itu. Tapi karena aku baca buku, aku baca buku. Boleh gak cerita buku apa aja yang kamu baca? Waktu itu banyak. Yang kamu ingat buku. aja. Yang Ya, buku berkesan yang, itu. yang pasti novel. Ada satu novel namanya Negeri Lima Menara. Oh Punya iya. Ahmad Fuadi. Negeri Lima Itu Menara. buku pertama yang aku baca di kelas 1 SMP. Dan itu menjadi pengaruh. turning point aku banget gitu. Oh iya? Iya. Penulisnya? Ahmad Fuadi. Nah, Ahmad Fuadi. Iya. Pak Ahmad Fuadi kalau nonton podcast ini, turning point hidupnya Faiz Dafa Fatullah adalah dari bukunya Negeri Lima Menara itu loh. Bisa sampai membuat dia ini turning point-nya tuh dari situ ya. Ih keren loh. Iya. Terus buku Jadi apa? aku misalnya kalau dari ya buku itu kan dari dia pesantren gitu segala macam gitu kan. Jadi aku ada buku novel itu, ada sebenarnya banyak buku-buku motivasi cuman aku lupa judulnya yang masih apa. berkesan aja. Yang masih berkesan Selain tuh, Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara itu ada buku Disruption Renal Kasali. Wow, Prof Renald Kasali. Iya, aku Ya baca itu aku itu. juga.
Lah aku belajar bisnis model itu dari Prof. Renald Iya, Kasali. aku baca Social media kelas listening tuh. 1 SMA. Satu SMA. 1 SMA. Wow. Prof. Ini adalah murid online berarti ya. Murid-murid bukunya. Dan cita-citaku saat itu apa? Apa? Jadi disruptor di market. Dan berhasil. Alhamdulillah. Dan akan terus semakin berhasil lagi. Prof. Renald Kasali, Pak Ahmad Fuadi, siapa lagi? Satu terakhir. Kalau ingat aja. Itu 2 yang paling berkesan. Paling berkesan tuh 2 itu ya. Itu. Jadi kata siapa? Kalau orang jual buku tuh, jualan buku, gitu kan. Iya, Orang suka bilang iya, gitu. iya. Prof. Renald Kasali, ini Denny Santoso Iya, jualan Santoso. buku. Lah, ya itu kan Apa yang bagus. salah gitu. Kenapa emang orang jualan buku gitu ya? Iya. Kan dia jual buku, dia gak ngerampok ya. Dan jual buku faktanya nih real. Iya. Siapa yang bilang buku itu cuman itu omong kosong, buku itu kan ilmunya bisa di mana aja. Ini sudah menghidupinya. Banyak hal yang berkesan banget. Oh, di buku ini buku A B C D aku rekap, aku implementasikan, aku actionin tadi balik lagi. It's all about action. It's all about action. Business it's all about action. Ya. Yang kedua tadi, business it's all about people. Ketika kita action, kita jalanin bisnisnya, tapi kita nggak punya people, orang-orang yang mau ngejalanin yang bisa kita delegasiin, nggak bisa juga. Nice. Business is all about action, people. Sebenarnya ada satu lagi, cuman aku lupa nih. Ya. Tapi Itu action dua paling penting. dan sih. people itu yang benar-benar itulah yang dihidupin sama kamu. Itulah founders teorinya Antarestar. Jadi itu yang dihidupin, dijalanin, dan ini last segment. Ini kamera utamamu. Kalau berkenan, Faiz boleh silakan ngomong. Tapi anggap di kamera ini adalah Faiz Dava Fatullah waktu di masa-masa paling beratnya. Mungkin waktu kamu lagi di sawah. Ya, Pas sendirian. Itu masa paling berat mungkin salah satunya. oke. Apa yang mau kamu ngomongin buat Faiz yang lagi di sawah sendirian waktu itu? Silakan. Oke, jadi waktu itu aku lagi di sawah malam-malam, abis Isa, pokoknya abis ngaji gitu ya, aku datang ke sawah. Kalau misalnya aku ada waktu itu di sana, aku akan bilang ke kamu tuh sebenarnya potensinya tinggi loh. Kamu udah bisa ngelawan rasa malas untuk jualan aja, itu udah jadi plus poin yang tinggi banget dibanding teman-teman kamu gitu. Kamu tuh udah hebat banget. Even kamu bukan dari orang yang punya berkecukupan yang kaya banget, tapi kamu bisa surviving di pesantren, kamu bisa jualan, kamu bisa tahu segala macam. Itu kamu tuh bukan yang paling bodoh gitu saat itu. Karena waktu itu aku ngerasa kayak, ya aku gini banget ya, kamu nggak punya teman gitu ya. Oke, waktu itu kamu nggak punya teman, tapi di masa depan tuh kamu akan bagus gitu. Karena mungkin waktu itu dibully tentang Chinese dan lain-lain. Bahkan sekarang aku kalau di waktu itu kan ada di Tasik yang namanya Cihideng Balong, yang toko jualan emas tuh Chinese, aku dibilang orang sana. Aku sekarang makan, oh ya orang Chinese rata-rata kaya-kaya gitu. Kayak aku sekarang dikatain gitu malah lebih senang gitu. Even aku bukan Chinese gitu. Kamu tuh hebat. Kamu tuh keren banget, dulu bisa ngelawan rasa malas dan bisa mulai berjualan, tahu jualan di kelas 4 SD aja yang they don't even know gimana tahu e-commerce, cara jualan kelas 4 SD, mana dia yang tahu. Kamu pasti bisa sukses dan kamu jangan sedih lagi ya gitu. Itu sih hal yang aku pengen bilang ke Faiz saat pesantren dan sendirian di sawah itu. Nice. Mimpiku satu, harapanku satu. Kalau dibilang mimpi mungkin agak berlebihan, anggaplah ini harapan dan doa. Harapan dan doaku, at least one day kamu akan ngobrol sama Jack Ma, salaman, dan siapa tahu dia tertarik buat jadi partner bisnis kamu. Amin. Itu harapan dan doaku. Sukses buat Faiz dan Antarestar. Bye Fox.